Selamat sore rekan-rekan. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum mid semester dan akan mengakhiri pembicaraan kita tentang teologi doa. Setelah mid semester kita akan beranjak dari teologi doa ke tema yang baru yaitu teologi difusi. Dan kita mau menandai akhir bagian pertama dari kuliah kita teologi doa dengan pemerkayaan atau pengayaan gagasan kita tentang doa, macam-macam doa, dan kemudian sumber doa. Dan saya akan menggunakan sebuah materi yang mudah-mudahan sudah akrab ya dengan kalian, yaitu dari UCAT. Sebuah buku yang sekarang ini menjadi rujukan ya untuk banyak pelayanan, terutama orang muda. Saya harap kalian punya keakraban dengan dokumen itu. Secara khusus pada bagian doa ya, kalian nanti bisa menemukan di mata kuliah lain, teologi moral itu juga beberapa materi diambil dari UCAT dan nanti kita lihat ya mata kuliah mana lagi yang bisa memanfaatkan sumber yang sangat kaya itu. Nah, saya akan mulai dengan yang ada dalam UCAT tentang arti doa. Jadi kita masih akan memperkaya arti doa. Nah, saya mulai aja ya dari halaman-halaman awal, yaitu arti doa. Doa adalah mengarahkan hati kepada Allah. Ketika seseorang itu berdoa, dia masuk dalam relasi yang hidup dengan Allah. Pada bagian sebelumnya kita sudah belajar ya dari teolog Tom Jacobs. Di dalam doa, seorang pribadi itu memasuki hubungan yang sadar ya dengan Allah. Dia juga memasuki hubungan yang terbuka ya dengan Allah. Nah, mengapa ini penting ya, terutama untuk tugas UPS kalian nanti, karena kita berharap ya di balik setiap doa itu ada sebuah teologi doa yang hidup di dalamnya. Dan terutama buat kalian yang sudah mengambil mata kuliah teologi doa, diharapkan teologi doanya itu nampak di dalam doa-doa kalian. Dan ini yang seringkali terutama kita ya yang kuliah macam-macam hal termasuk tentang doa, kadang-kadang kita kurang mengapresiasi ya, terutama kehidupan doa yang ada di antara umat. Ini salah satunya seorang romo paroki ya, di sebuah paroki yang tidak perlu saya sebut namanya. Dia agak terganggu ya dengan seorang lansia yang menurut romo itu berkepanjangan di dalam doa setiap kali selesai Ekaristi pagi. Romo itu tinggal menunggu lansia perempuan itu karena dia mau menutup gerejanya. Maka karena dia setiap kali harus menunggu perempuan lansia itu, maka suatu hari romonya itu mengkonfrontasikan diri dengan perempuan yang lansia itu. Dia ingin tahu sebenarnya apa yang membuat nenek itu berdoa berlama-lama di gereja. Lalu ketika nenek itu selesai dengan tanda salib dan kemudian keluar dari gereja, romo itu segera menemui nenek itu. Dan romo itu mulai dengan percakapan seperti ini. Nenek kelihatannya banyak sekali ya yang mau dikatakan kepada Tuhan. Doa nenek itu panjang sekali. Saya hampir-hampir kehabisan kesabaran untuk menunggu nenek berada di gereja setelah Ekaristi. Lalu nenek itu mengatakan demikian sebagai tanggapan. Maaf sekali ya Romo, tetapi saya nggak omong panjang kok pada Tuhan. Lalu Romo itu
yang masih muda, belum lama lulus dari Fakultas Teologi. Lalu apa yang membuat doa nenek itu sedemikian panjang di dalam gereja? Kalau nenek mengatakan bahwa doa nenek itu tidak panjang, maka kemungkinan besar Tuhan omong banyak sekali pada nenek. Dan nenek itu kembali mengoreksi tanggapan Romonya, dan dia bilang, Tuhan juga nggak omong panjang-panjang sih, Romo. Lalu Romo itu agak bingung ya. Lalu apa yang membuat doa itu sedemikian panjang? Neneknya mengaku bahwa dia hanya berkata beberapa kalimat saja kepada Allah di dalam doa. Dan menurut pengakuan nenek itu, Allah juga hanya menanggapi dalam beberapa kalimat saja. Lalu apa yang membuat doa nenek itu sedemikian lama bersama Allah? Lalu apa yang membuat nenek itu sedemikian lama berada di dalam gereja? Kalau Tuhan dan juga nenek itu percakapannya pendek-pendek saja. Lalu nenek itu mengatakan, Romo, yang terjadi dalam doa saya, kami tidak banyak omong satu sama lain, tetapi kami banyak mendengarkan satu dengan yang lain. Di dalam doa, saya lebih banyak mendengarkan Allah, dan Allah juga lebih banyak mendengarkan saya. Saudara dan saudariku, ada beberapa definisi doa, dan saya harap dengan YouCat ini, gambaran kita tentang doa menjadi jauh lebih kaya. Nah, saya ingin melanjutkan sebentar pemahaman tentang doa yang ada di dalam YouCat. Di dalam diri kita itu ada hasrat yang tak terbatas ya akan Allah, dan itu pernah dikatakan oleh Santo Agustinus, hatiku tak akan beristirahat sampai aku beristirahat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kemudian dari pihak kita juga, di dalam doa kita seringkali mendekati Allah, kita berada di hadirat Dia karena kita membutuhkan Allah. Karena kita tidak bisa bersandar pada diri kita sendiri, melainkan kita merasakan kebutuhan untuk bersandar kepada Allah. Dan tentu ada banyak figur yang menjadi model doa ya. Abraham menjadi salah satu model doa, tentu juga Musa. Lalu juga kita menemukan di dalam Mazmur, dan kita juga bisa belajar dari Yesus tentang cara dia berdoa, dan yang sampai kepada kita adalah doa Bapa kami. Ya, tentu juga ada ketika Yesus berdoa, terutama pada masa-masa yang paling berat di dalam hidupnya, yaitu pengalaman salib. Kita juga tentu bisa berdoa dari Bunda Maria, dan yang ada diwariskan kepada kita adalah salah satunya adalah doa Salam Maria, dan kemudian hidup ya dalam devosi dalam doa Rosario. Dan masih banyak lagi yang kita bisa pelajari, sosok-sosok yang kita bisa berdoa, belajar berdoa dari mereka. Oke, saya akan langsung lompat saja rekan-rekan pada sumber doa yang nanti akan menjadi bagian dari tugas UTS kali ini. Tentu kalau kita mendengarkan terutama lagu-lagu Kristiani ya, tidak hanya Katolik, melainkan juga lagu teman-teman kita dari gereja-gereja Kristen yang lain, sangat kentara, terutama sumber doa yang pertama dan seringkali utama ya, adalah kitab suci. Dan ini sangat nampak ya, terutama dalam lagu-lagu Kristiani, materi dari kitab suci itu menjadi materi utama dari doa. Dan saya tidak mau memberikan banyak perhatian pada bagian ini karena ini sudah sering banget ya
saya akan memberikan perhatian pada sumber doa yang kedua, dan seringkali belum banyak mendapatkan perhatian, yaitu pengalaman hidup kita. Nah, yang mau kita angkat di dalam tugas UTS kalian adalah pengalaman hidup di dalam keluarga. Nah, ruang-ruang keluarga kita itu biasanya bisa disederhanakan ya, tentu ruang makan, ruang keluarga, ruang tidur ya, dan bisa juga ya kita tambahkan tentu ruang kita beraktivitas. Nah, di ruang-ruang ini kita berharap ada kisah-kisah kehidupan yang bisa kita ceritakan. Nah, sebelum masuk pada kisah-kisah kalian yang sudah kalian coba renungkan ya selama 1 minggu terakhir ini, mari kita lihat yang sudah dikisahkan orang dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah salah satu kisah selama masa pandemi, yaitu ruang kerja. Kita memang bukan pahlawan. Urat nadi kita bukan kawan. Nyali pun hanya bermodal iman. Kita hanya percaya jikapun zaman memaksa. Ribuan cara akan kita coba. Mungkin sekarang baru ini yang kita bisa. Dan jika esok dunia menentang, kita akan tetap jadi pembangkang. Kita orang yang percaya. Hidup memang tak semanis dongeng. Tapi kita juga percaya selama ada nafas, segalanya akan kita libas. Oke, rekan-rekan, ini adalah salah satu iklan yang dibuat oleh Grab. Menurut saya salah satu iklan yang menarik, sangat kuat, karena memotret kehidupan para pekerja keras, bahkan mereka yang terdampak selama masa pandemi ya, tidak tahu apakah besok masih bisa bekerja di proyek itu, ya. Lalu kita juga mendapatkan gambaran keluarga yang memiliki sumber daya yang semakin terbatas, terutama selama masa pandemi. Tadi digambarkan beras ya, yang akan digunakan untuk memasak, ini tinggal sedikit saja, ya, padahal uang yang masuk juga ngepres sekali. Orang-orang yang mencari pekerjaan dan tetap harus struggle ya untuk mendapatkan pekerjaan, dan tentu sektor-sektor informal dari yang kita lihat ini ya, penjual bakso atau penjual makanan yang lainnya, lalu ibu yang sedang mengandung dan seterusnya. Ini adalah ruang-ruang aktivitas yang menjadi materi ya untuk doa kita. Dan menariknya adalah gini ya teman-teman, Grab tentu bukan sebuah korporasi religius, tetapi menarik bahwa mereka bisa memunculkan kata percaya, kata iman. Nah, nanti kita pengen tahu juga ya, apakah kalian bisa seperti Grab ya, mengangkat kisah-kisah keluarga yang ada dalam keluarga kalian, orang tua kalian, bisa juga keluarga-keluarga yang ada di sekitar kalian ya, sebagai bahan doa. Ini adalah kisah yang lain. Bulan puasa ini aku pertama kali kerja. Baca berita Line Today dulu biar update. Kantornya bener kan di sini?
semuanya, ada anggota baru hari ini. Halo, nama saya Lina. Bismillah, giliran aku nih. Selamat pagi semuanya. Nama saya Denny, mohon bantuannya ya. Kok gitu deh? Yang lain pada ngerjain apa ya? Kayaknya aku sendiri yang kerjaannya nggak jelas gini. Loh, ternyata semua kerja pakai Line ya? Wih, canggih juga tuh. Aku coba login pakai Line for PC. Pantesan tadi semua pada tukeran ID sama Lina. Waktunya meeting. Apa tuh tadi? MOM. Kok ngeliatin kayak gitu? Cantik, pinter lagi di cewek. Tapi kok judes? Simpen dulu deh di note, biar gak lupa. Baru hari pertama, tapi Pak Manajer udah ngasih tugas keluar. Semangat! Kerjaan pertama harus perfect dong. Misi pertama, pesen bunga buat acara kantor. Selanjutnya, ke percetakan. Tinggal kasih filenya. Loh, waduh, nggak ada juga. Gawat, gimana nih? Coba minta tolong Lina di kantor. Alhamdulillah. Selamat deh aku. Untung ada Lina. Wajahnya manis, penolong. Beliin takjil deh buat dia. Foto dulu. Kirim ke Lina. Lah, salah kirim. Ini grup chat kantor. Ya udah, sekalian grup call aja deh biar jelas. Udah terlanjur, ya udah beliin aja buat kantor. Alhamdulillah bisa bikin orang seneng. Buka bareng deh. Hari pertama kerja, begini ya rasanya. Line membantu kerjaan kamu. Oke, kita sudah dapat 2 iklan ya. Yang satu memotret tentang hari pertama kerja. Siapa tahu nanti kalau kalian udah lulus ya. Jangan lupa ditulis di diary kalian ya. Hari pertama kerja kalian pengalamannya apa ya? Apa seperti mas-masnya tadi ya? Bingung-bingung ya. Belajar menggunakan line group ya, dikiranya ngirim pada satu orang, ternyata satu kantor ya, ditraktirin makanan takjil ya. Oke, rekan-rekan, kita sekarang mau saling berbagi. Jangan lupa bahwa tugas kalian akan dikumpulkan Jumat depan ya, pukul 23.59 WIB paling lambat ya. Dan minggu depan tidak ada kuliah, biar kalian bisa berkonsentrasi ya, menyelesaikan tugasnya. Lalu tentu buku referensi yang bisa kalian gunakan adalah buku ini. Sudah ada di kampus, ada 4 eksemplar yang bisa kalian baca, dan kalian sudah mendapatkan juga ya versi soft copy-nya, meskipun tidak saya bagikan semua ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat. Nah, mari kita sekarang mulai berbagi. Kira-kira kisah keluarga apa yang akan kalian angkat ya? Kita sudah punya 2 orang yang kameranya nyala. Dan nanti silahkan yang lain ya menyalakan kamera kalau teman kalian menyebut nama kalian. Yang pasti gini ya teman-teman. Meskipun doa keluarga itu doa yang sering kali dilakukan, tetapi kadang-kadang kita kesulitan mau mengisinya dengan apa ya. Apalagi kalau di dalam keluarga itu ada tradisi doa keluarga ya setiap hari. Kadang-kadang gilirannya terlalu cepat ya, cepat kehabisan materi juga.
apalagi kalau kita melibatkan anak-anak ya di dalam keluarga. Kalau tidak melibatkan keluarga, cuman bapak dan ibu, bisa jadi materinya cepat habis setelah beberapa kali doa keluarga. Maka di tengah kebutuhan itu kita ingin memberikan kontribusi ya kepada keluarga-keluarga. Ada banyak materi loh yang sebenarnya bisa kita doakan. Dan dalam doa keluarga kita berharap ada perjumpaan antara kisah keluarga dan kisah kitab suci. Nah, ini nanti yang kita harapkan kalian membantu ya. Keluarga-keluarga tidak ngajarin, tetapi berbagi ya cara mempertemukan antara kisah keluarga dengan kisah kitab suci. Maka secara khusus nanti yang akan kita lakukan adalah kita tidak mulai dengan kitab suci ya, teman-teman. Tetapi kita mulai dengan kisah keluarga. Baru kemudian kita mencari kisah kitab suci. Dan yang terakhir adalah inspirasi. Nah, itu adalah langkah yang akan kita buat dalam menyusun doa. Oke, kita ke Dimas dulu. Sudah ketemu, Dimas? Kisah keluarga yang mau kamu angkat? Sudah kebayang. Kisah yang mana, Dimas, yang mau kamu angkat? Mungkin kisah kalau misalkan jadi itu keluarga saya, jadi kalau misalkan di rumah gitu, misalkan di luar rumah pasti ada kegiatan sendiri-sendiri, banyak masalah yang dihadapi sendiri-sendiri tiap orangnya. Tapi kalau udah di rumah itu walaupun sering kali masih ada yang kebawa sampai ke rumah, jadi emosinya masih kebawa dan segala macamnya masih kebawa, tapi di rumah itu berusaha buat nggak jangan sampai ada yang kebawa gitu loh. Jadi berusaha buat ya sebaik mungkin kalau di rumah ya hal-hal lain yang misalkan bikin emosi atau masalah-masalah yang sebelumnya ada di luar rumah itu, kalau perasaan saya menurut saya itu kayak kalau bisa ditinggalin dulu, jadi yang di rumah itu nggak ikut kena juga gitu loh. Oke ya, jadi ini sebuah prinsip yang menurut saya menarik ya, yaitu kita keluar rumah tidak membawa persoalan dari rumah, ya kita bawa ke tempat kerja, dan itu seringkali kalau masih kita bawa ya, membuat tidak hanya mood kita jelek ya, tetapi juga membuat suasana yang lain juga seringkali terdampak. Pada saat yang bersamaan, persoalan yang ada di tempat kerja juga tidak kita bawa ke rumah. Meskipun tuh realitanya susah banget ya. Iya. Kalian bisa melihat bapak ibu kalian ya, berapa kertas yang dibawa dari kantor ke rumah. Mungkin sekarang nggak kelihatan bawa kertas, tapi bawa laptop ya, yang isinya adalah kerjaan semua dan seringkali juga persoalan semua. Saya pernah diminta untuk memberkati sebuah tempat di daerah Sagan ya. Saya setiap kali lewat itu cemas-cemas ya, tempat itu masih buka atau tidak ya. Ternyata berkat Allah melalui saya masih tetap ya, setelah bertahun-tahun tempat itu belum tutup ya, masih jalan ya untuk mata pencaharian. Di situ ada sebuah keluarga muda yang membuka toko ya, yang dijual itu hal-hal yang kecil ya, pokoknya pernak-pernik ya. Nanti kalau kalian lewat jalan Sagan itu kalian akan menemukan sebuah toko namanya pernak-pernik. Di situ yang dijual betul-betul pernak-pernik ya, aksesoris ya. Waktu itu saya cerita tentang Hello Kitty ya. Ketika saya pulang saya dikasih cangkir Hello Kitty ya. Nah, yang menarik tentu adalah saya bertanya pada waktu itu ya, apakah mereka tinggal di situ? Jadi apakah itu ruko ya, rumah toko ya? Dan saya bilang kalau ini ruko itu pendek sekali loh. Kalau kita ada masalah di rumah,
lalu kita turun di ruko hanya beberapa langkah ya. Seringkali untuk menahan masalah itu tetap stay di rumah itu tidak gampang. Sama ya, kalau kita punya masalah di ruko, kita cuman beberapa langkah naik tangga, lalu itu sudah rumah kita ya. Dan seringkali itu juga sama sulitnya ya. Masalah itu bisa kita lokalisir ya. Oke, lalu ini cara keluarga itu ya. Meskipun di situ ada ruko, dia bilang kami sengaja sih Romo, kami pulang sih, pulang dalam arti tidak tinggal di ruko itu. Ya. Kami memang agak jauh dari toko, tetapi itu menjadi cara bagi kami ya, agar kalau ada permasalahan sebelum sampai toko udah selesai. Atau kalau masalah itu ada di toko, sebelum kami sampai ke pintu rumah, masalah itu sudah selesai. Nah, itu adalah salah satu inspirasi, saya kira yang inline dengan yang di-sharingkan oleh Dimas. Ya. Dimas sudah ketemu perikop kitab sucinya belum, Dimas? Masih cari, Romo. Oke, nanti silahkan cari ya. Kira-kira yang suasananya seperti itu apa ya? Dan tentu inspirasinya ya. Nanti kamu cari kata kuncinya kira-kira apa ya, terkait dengan rumah atau apa gitu ya. Juga terkait dengan persoalan ya. Jadi diharapkan ya bahwa di rumah persoalan itu tidak menjadi lebih rumit ya, tetapi justru menemukan solusi ya. Mungkin ada pengalaman kita ya. Kadang-kadang kita heran ya, bahwa orang tua kita yang sudah jauh lebih dewasa, kadang-kadang bercerita masalah yang berat ya, yang ada dalam pekerjaannya kepada kita anak-anak kecil. Kan kita seringkali nggak bisa nanggapi ya. Tetapi barangkali yang dibutuhkan oleh orang tua adalah bukan terutama solusi dari anak-anaknya, tetapi bahwa ada telinga yang mendengarkan di rumah. Ya. Sesuatu yang kadang-kadang sulit ditemukan di luar rumah. Oke, terima kasih Dimas. Kita langsung aja ke Mbak Ranti. Sudah ketemu Romo. Keluarganya Mbak Ranti? Mungkin ini Romo, saya tertarik mengambil kisah yang cukup selalu terngiang-ngiang gitu ya dalam benak saya dari keluarga. Nah, ketika saya mau berangkat ke Jogja untuk kuliah, di situ saya melihat pergulatan di dalam keluarga itu ternyata untuk menghasilkan uang yang cukup banyak itu keluarga mengalami kesulitan gitu. Nah, kemudian keluarga yang di rumah ini punya cara bagaimana harus mengusahakan uang secepat mungkin gitu. Kemudian keluarga itu dikumpulkan, mereka membagi tugas untuk mengumpulkan iuran masing-masing begitu Romo, kemudian dikasih deadline-nya. Harus mengumpulkan terakhir hari ini gitu contohnya. Kemudian dari pengalaman itu yang menjadi motivasi saya untuk mengingat ternyata aku berjalan ini bukan berjuang sendiri, tetapi ada orang-orang terdekat kita yang selalu memperhatikan dan mau berkorban bagaimanapun caranya. Mungkin itu Romo. Oke ya, itu juga salah satu bahwa di keluarga ada banyak kisah yang menarik ya. Bagaimana mengatasi apa ya, termasuk kesulitan ekonomi ya, atau masalah ekonomi yang ada di keluarga adalah dengan berbagi beban ya. Nah, ini nanti mungkin akan menjadi challenge ya buat keluarga-keluarga yang semakin modern ya, yang semuanya itu dipikirkan sendiri, sementara yang di tempatnya Ranti ya, keluarga besar itu masih punya tempat yang istimewa ya. Jadi dirapatkan ya, dibagi-bagi persoalannya, lalu beban yang kelihatan besar itu kemudian bisa diatasi ya. Dan ini mengingatkan saya ya pada buku ya,
NKCTHI. Kalau masalahnya nampak besar, perkecil. Kalau masalahnya nampak kecil, jangan menyepelekannya. Nah, masalah yang nampak besar tadi Mbak Ranti ya, wah, menghidupi seorang yang kuliah aja ternyata biayanya banyak ya. Dan keluarga itu punya kebijaksanaan ya. Kalau persoalannya nampak besar, perkecil ya. Lalu semakin banyak kepala yang dilibatkan dengan persoalan besar itu, dan ternyata setelah banyak orang dilibatkan, persoalannya tidak sebesar yang kita kira pada awalnya. Ternyata bisa dibagi-bagi, bahkan dikasih deadline aja tidak ada keberatan ya. Nah, nanti Ranti silahkan mencari ya. Ada nggak sih misalnya ya? Misalnya adalah, nah, ini saya kasih contoh ya, karena saya langsung muncul dalam benak saya, nanti Dimas bisa tanya ya. Kira-kira perikopnya salah satunya mana ya Romo? Itu adalah kisah salah satu murid Yesus yang namanya adalah Andreas. Ya, waktu itu persoalan besarnya adalah ada ribuan orang ya, apakah itu 4.000 atau 5.000 orang yang membutuhkan solusi karena hari sudah malam dan mereka tidak bisa kemana-mana lagi. Ya, dan awalnya ya masalah itu sedemikian besar bagi para murid sehingga ya udah Yesus, mereka diminta aja ke desa-desa terdekat ya untuk beli makanan masing-masing. Sampai kemudian Yesus memberi alternatif. Bagaimana kalau kamu memberi mereka makan? Dan kemudian persoalan besar ya. Ya, yang di sini cuma ada seorang anak kecil, dia membawa beberapa roti jelai dan ikan, tapi apalah arti itu ya. Tetapi yang dikatakan oleh Andreas itu memberi solusi ya atas persoalan itu, karena kemudian Yesus menyelenggarakan mukjizat ya dengan yang ada itu. Nah, itu mungkin salah satu kemungkinan perikop ya Ranti ya. Kalau nggak cocok, kamu cari sendiri ya. Bisa dari kitab suci Kristiani, bisa juga dari kitab suci Ibrani ya, teman-teman. Jadi materinya sangat kaya. Jadi dari kitab suci Ibrani atau kitab suci Kristiani. Nanti kalau perikopnya terlalu panjang ya, kalian bisa memotongnya ya, tidak harus ditampilkan seluruhnya, tetapi ditampilkan dalam jumlah yang kurang lebih seperti yang ada dalam buku ini ya. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu straight forward ya. Jadi cuma dikutip satu ayat ya. Satu ayat itu kadang-kadang terlalu pendek ya, teman-teman. Kita berharap sebenarnya dalam doa keluarga itu sekurang-kurangnya 5 menit lah ya, teman-teman ya. Jadi ada bacaan kitab sucinya, lalu ada doa pembukaan dan penutup, lalu ada inspirasi kehidupannya. Kurang lebih 5 menit bisa kita memberikan inspirasi kepada keluarga ya. Jadi kalau mereka mau nambah, membuat waktunya lebih, quality time-nya lebih panjang, itu jauh lebih baik ya. Tapi jangan sampai nanti doa keluarga baru 1 menit sudah nggak ada ide lagi ya. Maka kita berusaha untuk menawarkan kepada keluarga-keluarga materi yang bisa digunakan untuk mereka. Maka kita berharap bahwa doa-doa kalian itu lumayan beragam ya. Kita menyasar segmen yang berbeda dari keluarga-keluarga. Dan saya kira dari pengalaman kelas-kelas lain juga ya, menarik ya, ternyata doa keluarga seperti doa makan itu sangat beragam ya. Ada keluarga yang tidak punya meja makan, jadi ruangannya juga sempit. Nah, ini sehingga kalau kita selalu membayangkan rumah itu dengan meja makan yang besar, ya, makanan yang tersedia juga banyak, duduk di atas kursi, itu baru satu segmen keluarga ya. Kita harus juga menyapa keluarga-keluarga yang rumahnya kecil ya, lesehan, makanan juga yang seringkali tersedia itu sangat sederhana. Mereka perlu kita sapa juga dengan doa-doa kita.
Tidak sekedar keluarga-keluarga yang selalu GoFood ya. Nah, itu adalah keluarga yang tentu boleh kita sapa, tetapi tidak semua keluarga itu setiap hari, setiap makan selalu GoFood ya. Itu bangkrut ya kalau untuk keluarga-keluarga sederhana ya. Oke, Mbak Putri, silakan lanjut. Baik, Romo. Apakah suara saya terdengar, Romo? Oke, bisa berteriak lagi Mbak Putri, biar tambah jelas. Baik, Romo. Apakah sudah terdengar, Romo? Oke, sudah terdengar sekarang. Kalau untuk kisah di dalam keluarga itu sih yang paling mengesan bagi saya adalah ketika seorang ayah sedang menyemangati anaknya waktu anaknya sedang mengalami apa ya, Romo? Putus asa untuk menghadapi kuliah. Itu, Romo. Oke. Itu pengalaman real kamu di rumah, Mbak Putri? Iya. Oke. Putus asanya apa sih kalau kuliah daring itu? Ternyata Putus asanya. Saya kira yang putus asa itu cuma dosennya ya, ternyata mahasiswanya. Enggak, Romo. Jadi saya itu kan ya mungkin karena pandemi di rumah sudah 2 tahun, jadi kayak nggak ada kegiatan apapun, kegiatan cuma online. Nah, terus dari pihak kampus sendiri menyuruh mahasiswa untuk kembali melakukan aktivitas di kampus dan lain sebagainya. Nah, jujur saya tuh kayak apa ya, Romo, merasa kaget gitu. Karena sudah 2 tahun di rumah nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba suruh balik ke Jogja, dan ketika balik di Jogja itu saya kayak harus praktek ini, praktek itu, ngerjakan laporan dan sebagainya. Jadi kayak saya tuh ragu-ragu, merasa ragu-ragu dan putus asa antara apakah saya bisa melewati ini semua atau harus berhenti di tengah jalan. Nah, kalau semisal saya harus berhenti itu juga saya merasa apa ya, Romo, eman karena kan sudah semester akhir dan ya saya itu cerita dengan bapak saya, terus ya sambil nangis-nangis, terus saya bilang, Pak, kira-kira aku kuat nggak ya buat jalani ini semua? Nah, ternyata ada satu titik di mana yang bikin saya terharu adalah ketika beliau mengatakan bahwa jadilah mahasiswa yang diantar, bukan menjadi pengantar mahasiswa, tapi jadi yang diantar sebagai mahasiswa, sebagai wisudawan. Seperti itu, Romo. Jadi kayak, oh ya berarti aku harus semangat lagi karena kedua orang tua juga nyari uang demi kuliah itu juga susah. Jadi ya yang berjuang itu ternyata nggak cuma saya sendiri, tapi juga orang tua, teman-teman saya, dan lain sebagainya. Seperti itu, Romo. Oke ya, jadi kadang-kadang kita melihat ini ya, seperti kalau kita motret gitu ya. Kadang-kadang kan kita cuman pengen lihat wajah kita sendiri ya, maka kita melakukan cropping ya. Padahal kalau misalnya kita tidak melakukan cropping ya, ada banyak orang yang sebenarnya ada di sekitar kita ya. Jadi fotonya nggak cuma satu. Nah tadi misalnya Mbak Putri ya, kayaknya hidup berat sekali ya, dan kayak kalau di dalam apa ya, dalam beberapa dokumen ini, apa saya satu-satunya orang yang jadi martir ya dalam hidup saya ya. Dan kemudian kita jadi ingat ya ketika kita cuma nengok ke kiri ke kanan ya, Put, bapak dan ibu itu juga kayak gitu loh ya. Apa ya? Mungkin kita sekarang ini karena kita sudah jauh lebih panjang ya hidupnya. Jadi cara kita menyikapi kesulitan itu enggak seperti kamu sekarang ini ya, yang kayaknya apa ya, mau give up enggak ya? Kayaknya berat banget sih apa ya, dari apa ya, saya enggak tahu ya, mungkin ada sesuatu yang hilang selama masa pandemi ya, tapi kayaknya kembali pada ritme yang nanti akan kita jalani gitu ya, kayaknya tidak selalu gampang gitu ya. Nah, maka kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita yang menyemangati gitu ya, mungkin itu salah satu pengalaman juga ya yang menarik ya untuk diangkat ya, karena saya merasa bahwa yang kamu sharingkan ini sesuatu yang menurut saya juga dialami oleh tidak sedikit dari kalian. Semangat itu ditemukan dalam diri
orang-orang yang paling dekat dengan kita ya, yang membuat kita tadi dalam bahasanya Putri ya, nanti kamu itu yang akan diantar ya, bukan yang nganter ya. Ya, terutama pada masa graduation ya. Nanti kalau kelulusan, ada yang butuh diantar? Ya, saya free biasanya kalau kelulusan ya. Oke, dan yang dikatakan Putri ini mengingatkan saya teman-teman ke salah satu yang beberapa waktu yang lalu ya saya sampaikan di Komisi Sosial KBI. Waktu itu saya diminta untuk bicara tentang gereja di dalam dunia. Nah, dunia kita itu seperti apa sih? Nah, ini yang saya bagikan kepada mereka. Beautiful morning in New York City. Oke, mungkin itu alasan ya, rekan-rekan banyak artis, seleb ya. Kalau dari Indonesia itu selalu salah satu tujuan atau destinasi mereka pergi adalah New York City ya, ke Times Square dan ke lokasi-lokasi lain. Dan dunia kita barangkali belum secepat New York, tetapi kita bisa melihat ya jejak-jejak bagaimana kehidupan itu bergerak sangat cepat, dan doa seringkali adalah usaha kita untuk memaknai ya agar di dalam ritme hidup yang volatile ya, lalu uncertain, chaotic ya, lalu juga ambivalence dan bahkan disruptif ya, kita bisa membantu agar pengalaman-pengalaman itu tidak berceceran, tetapi bisa kita maknai ya. Dan saya membayangkan bahwa gereja ya itu bisa belajar dari yang sekarang ini
mudah-mudahan dia di salah satu mata kuliah kalian mulai diperkenalkan juga dengan kata yang baru itu ya, yaitu metaverse, yang kita lihat sebagai frontier baru interaksi antar manusia. Jadi yang kita alami di ruang Zoom ini sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa kita perbaiki lagi ya teman-teman, sehingga nanti relasi kita itu lebih hadir ya, kita betul-betul masuk di dalam dunia ya. Jadi dunia itu benar-benar semakin dekat dengan kita. Maka yang dikatakan oleh Mark ya, yang bicara tentang metaverse, jadi kita masuk dalam level yang baru dari immersion dan experience ya. Nah, mudah-mudahan ini juga pelan-pelan bisa ditampilkan oleh gereja kita ya. Dan ini mau kita lakukan dengan ya menemani keluarga-keluarga yang meskipun masih Ngayogyakarta ya, belum New York City ya. Tetapi saya kira dalam arti tertentu ada banyak hal yang bisa kita kita sumbangkan ya untuk keluarga-keluarga yang ritme hidupnya itu tambah dinamis, tambah cepat kayak gitu. Oke, sekarang Mbak Ranti deh, kamu pilih salah satu teman di grup ini ya untuk melanjutkan cerita. Silahkan Mbak Ranti memilih salah satu temanmu. Agnes, Romo Agnes. Oke, Mbak Agnes. Silahkan Mbak Agnes. Maaf Romo, Agnes siapa ya? Agnes Yasin. siapa ya? Agnes Monica, Mbak. Agnes yang jawab, Mo. Agnes yang sedang menjawab. Ya. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana saya mengambil temanya ya, Maya? Ya, sama dengan Dimas, Ranti, dan juga Putri ya. Mungkin kalau dari aku lebih kepada ini mau bagaimana sih orang tua itu tuh gimana ya bahasa Jawanya itu ngomong anaknya biar selalu terlibat dalam hidup menggereja, Romo. Jadi di dalam keluarga saya itu memang bapak saya aktif gitu loh, Romo. Nah, sedangkan anak-anaknya terus yang lainnya tuh agak pemalas gitu. Nah, jadi mungkin saya ngambilnya dari situ. Gimana sih bapak saya itu tuh nggak ada jemu-jemunya buat mengajak dan ngajak berdoa gitu loh, Romo. Ngajak doa bersama gitu. Oke, Kak, sejauh kamu mendengarkan bapak kamu sih, apa sih yang memotivasi ayah kamu sehingga dia aktif ya? Sementara kan sebagian dari kita ya jadi anggota pasif gereja aja ya. Pokoknya cukuplah ini ya ke gereja seminggu sekali ya, dan tidak lebih daripada itu. Kalau ayah kamu sendiri pernah cerita nggak sih mengapa ayah kamu memilih untuk aktif? Kalau dari bapak saya sih, kalau ditanya gitu, ngapa sih kok apalagi kini gereja terus kayak gitu tau, kalau ribut sama orang tua sama ibuku gitu. Nah, terus katanya kita kan hidup itu tuh buat bakti gitu loh, Roma, sama Tuhan. Jadi apa salahnya sih kita berserah diri kepada Tuhan gitu. Jadi jangan kita itu tuh gelap sama duniawi sehingga kayak kita tuh terlena gitu loh, Roma. Kayak misal pas hari Minggu ada kepentingan keluarga. Nah, di bertepatan di kepentingan keluarga kan di hari Minggu itu kan juga ibadah. Jadi ya alangkah baiknya kita itu ibadah dulu baru kepentingan keluarga itu. Jadi yang diutamakan itu lebih ke hidup menggereja sama hidup terlibat dalam Tuhan Yesus gitu, Roman. Oke, mungkin bapaknya Mbak Agnes ini memiliki moto tertentu ya dalam hidupnya. Motonya adalah pro ecclesia et familia ya. Kalau pro ecclesia et patria kan itu PM3 ya. Kalau pro ecclesia et familia itu bapaknya Mbak Agnes ya. Jadi antara hidup menggereja dan hidup rumah itu tidak terpisahkan ya. Apalagi sekarang ini selama masa pandemi ya. Rumah itu sudah menjadi gereja baru ya, sekurang-kurangnya secara temporer ya. Eklesia
domestika ya. Nah, jadi mungkin buat bapaknya Mbak Agnes ya, menyuasanakan rumah itu menjadi gereja selama masa pandemi mungkin jauh lebih mudah ya daripada kalau bapaknya Mbak Agnes ini nggak pernah ngapa-ngapain dalam hidup menggereja dan tiba-tiba gereja itu pindah ya dari paroki ke rumah ya, dari eklesia parokialis ya ke eklesia domestika. Banyak kan keluarga-keluarga yang bingung ya mau ngapain ketika gereja itu pindah dari paroki ke rumah. Oke, sudah ada yang kameranya nyala. Mau Suster Dewi dulu atau Mbak Anggi dulu? Ya. Anggi dulu boleh, nggak apa-apa Romo. Oke, Mbak Anggi. Jangan mengalah semuanya ya. Nanti kita berantem sampai malam ya. Oke, Mbak Anggi sudah ketemu kisah yang menurut Mbak Anggi minggu yang lalu ya cerita sesuatu yang menarik juga ya di sekitar meja makan. Nah, apakah kisah itu yang mau Mbak Anggi angkat atau ada kisah lain yang akhirnya Mbak Anggi kayaknya saya mau pilih ini aja deh. Masih yang kemarin sih Romo. Oke, masih yang kemarin ya. Oke, ketemu perikop kitab sucinya belum, Mbak Anggi? Belum dicari Romo. Belum dicari. Nah, kalau dari cerita minggu lalu, kira-kira apa ya? Kita sebut lesson learned ya. Itu semacam inspirasi kehidupannya. Kira-kira Mbak Anggi mau membawa kemana sih dari kisahnya Mbak Anggi minggu yang lalu itu? Untuk pembaca yang lebih luas ya. Jadi setelah mendengarkan kisahnya Mbak Anggi di dalam doa itu, kira-kira Mbak Anggi mau omong sesuatu apa ya untuk keluarga-keluarga yang lain? Gini Romo, saya mau mengajak mereka untuk mengembangkan rasa ingin berbagi seperti itu. Baik, karena kan keluarga itu merupakan tempat utamanya terjadinya pendidikan bagi anak. Nah, di mana kebiasaan berbagi itu harus mulai ditanamkan dari rumah gitu, sehingga ketika anak tersebut sudah keluar dari rumah, dalam artian entah itu keluar merantau, pendidikan, atau misalnya berkeluarga juga, itu mampu dapat diterapkan dimanapun dia berada. Seperti itu, Romo. Oke ya, adik bungsu saya tuh suka ini. Adik bungsu saya tuh anak asrama ya. Dulu di SMA Sela Duce 1 ya, di Samirono ya. Nggak cukup 3 tahun di Samirono ya. Kemudian pindah ke Santikara 4 tahun ya. Dia selalu membuat jokes tentang keluarga kami ya. Kami itu nggak pernah jadi keluarga kaya ya, karena kami selalu berbagi kekayaan kami pada yang lain. Dan sebenarnya akar itu dari mana sih ya? Bahwa di keluarga kami itu menerima orang untuk tinggal di rumah kita itu kayak udah biasa banget gitu ya. Kita selalu sangat open rumah kita, dan itu ternyata salah satunya tentu dari keluarga atau orang tua ibu kami ya, karena ibu nenek kami juga pernah mengalami ya dididik oleh nenek karena saking dekatnya ya. Jadi rumah saya dengan kakak saya itu 2 ya, rumah kakek nenek dan rumah orang tua ya. Dan kayaknya kalau sudah ke rumah kakek nenek itu nggak pengen pulang ya ke rumah orang tua. Maka kami juga mulai belajar sesuatu dari keluarga kakek nenek yang keluarga sederhana, punya anak banyak ya. Dan seringkali kita belajar kebijaksanaan dari mereka ketika nenek itu membagi-bagi makanan. Ini yang saya tulis kemudian. Yang sedikit kalau dibagi-bagi cukup untuk semua.
Ini semacam filosofi hidup ya, yang diteruskan oleh ibu kami, ya, dan ditularkan kepada kami. Lalu saya mencoba gimana ya untuk hidup kita sekarang ini ya. Nah, saya kemudian hidup yang membahagiakan itu adalah hidup yang mau memberi. Kita itu jadi level kebahagiaannya itu akan tinggi kalau kita sudah sampai level mau memberi. Nah, ini yang sekarang saya coba hidupi ya. Kecil-kecil ya. Kadang-kadang saya akhir pekan gitu ya, pergi kemana ya. Pokoknya saya jadi stranger ya. Saya jadi orang asing. Terus nanti nemui orang yang sedang jualan atau sedang pokoknya berkekurangan gitu ya. Dia juga nggak tahu saya ya, karena saya tinggal di tempat yang lain ya. Tapi saya mencoba untuk hidup berbagi ya, melakukan yang di anak-anak muda suka ditulis di t-shirt mereka ya, yaitu random acts of kindness. Jadi kita berbuat kebaikan untuk orang-orang yang random aja ya. Oke, terima kasih. Nanti silakan Mbak Anggi keep on mencari ya perikop kitab sucinya. Ya, ternyata selain Mbak Anggi juga ada Mbak Anggilini ya. Yo, Suster dulu deh. Silakan Suster. Baik, Romo dan teman-teman. Ide saya itu mau mengangkat persoalan di kultur budaya saya. Jadi di sana itu ada budaya patriarki ya, di mana laki-laki itu selain mendominasi, tapi juga kurang punya kemauan, keterlibatan untuk ambil bagian dalam pelayanan di dalam keluarga gitu. Jadi masih sangat dibeda-bedakan. Kalau istri yang ngurusin anak, kalau suami ya bekerja, tapi juga kalau ada kegiatan-kegiatan itu ya suami laki-laki di depan. Jadi itu masih sangat terasa begitu. Nah, idenya dari situ mau mengangkat bahwa di dalam doa itu ditumbuhkan kesadaran kesetaraan begitu sebagai sama-sama umat Allah mau dibilang begitu ya. Supaya setiap orang ya, entah itu laki-laki sebagai bapak ataupun juga anak-anak mulai dipahamkan bahwa ya kita itu sama gitu di mata Allah. Jadi pekerjaan juga nggak ada lagi dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya semuanya saling membantu begitu. Kemudian kalau usulan teks kitab sucinya, saya baru terpikir satu ayat Romo yang dari Injil Yohanes bab 13 ayat 4 sampai 5 tentang teladan Yesus yang membasuh kaki para muridnya begitu. Jadi Yesus saja yang sebagai pemimpin itu juga mau melayani membasuh begitu. Nah, supaya itu menjadi inspirasi. Nah, lalu sekaligus saya konsultasi. Oke. Nah, lalu ayat inspiratifnya saya mengutip dari tulisan dari perkataan Martin Luther King Jr. itu ya. Martin Luther. Sebentar, isinya begini. Setiap orang dapat menjadi hebat karena setiap orang dapat melayani. Kamu tidak harus memiliki gelar sarjana untuk melayani. Kamu tidak harus mencocokkan subjek dan kata kerja untuk melayani. Kamu hanya memerlukan sekeping hati yang penuh kasih, sebuah jiwa yang diciptakan oleh cinta. Tuh, usulan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Suster Dewi Kartika ya. Ini sudah lumayan komplit ya. Nah, nanti tinggal mematangkan saja Suster ya. Ada banyak alternatif inspirasi kehidupan. Yang pasti Martin Luther King Jr. ini jarang-jarang ya kita dengar ya. Tentu kalau tentang isu rasisme ya terutama dengan pidatonya I Have a Dream ya, itu udah populer banget.
Tetapi pada bagian ini saya kira bisa menjadi alternatif ya, Suster ya. Lalu, saya menggoda Suster ya dengan perikop kitab suci yang lain. Kemungkinannya adalah karena Suster ingin tadi sebenarnya Suster sudah bermain kontras ya. Jadi Yesus saja begini, masa para laki-laki yang lain tidak gitu ya. Itu bisa ya Suster ya. Jadi permainan kontras itu sangat bisa dilakukan. Lalu yang lain juga nanti mana yang lebih kuat? Bermain kontras atau menonjolkan sosok perempuan. Ya misalnya Ruth ya, yang menjadi breadwinner ya. Breadwinner itu pencari nafkah di dalam keluarga. Atau misalnya Maria yang mencari Yesus ya. Jadi dialognya itu antara Maria dan Yesus ya, tidak antara Yosef dan Yesus ya. Jadi yang kita tonjolkan adalah sosok perempuan. Jadi Maria mau mengkonfrontasi Yesus ya. Nak, mengapa engkau merepotkan kami ya? Kami mencari kamu ya sampai sejauh ini ya. Nanti tinggal, dan tentu ada perikop-perikop lain ya, Sister Dewi ya. Nanti silahkan pilih kira-kira yang paling kuat, yang paling related ya nanti antara pesannya, lalu perikopnya dengan inspirasinya itu apa ya. Misalnya ya kalau inspirasi kehidupannya udah cowok, mungkin perikop kitab sucinya yang cewek, Suster ya. Karena kan kita sebenarnya, karena kadang-kadang kalau temanya itu tentang kesetaraan dan bahkan keadilan gender, tapi tokohnya laki-laki, nanti nggak terlalu kena. Ya. Jadi kita harus betul-betul menimbang-nimbang ya, sehingga memang di dalam teks saya sendiri keadilan gender itu sudah saya promosikan ya, bahwa tokohnya itu beragam, tidak hanya cowok semua gitu ya. Meskipun Yesus ya, tapi kan sudah ada Martin Luther King Jr. Maka mungkin yang perikop kitab sucinya yang perempuan. Nah nanti atau itu juga ya misalnya anak janda di Nain itu juga bisa ya, terutama yang perempuannya ya, karakter yang kita ini adalah jandanya ya, atau perempuan yang menjadi single mother ya. Bahkan kalau dalam kasusnya Ruth, dia perlu menghidupi ibu mertuanya ya. Nah, itu Suster, mudah-mudahan menginspirasi ya. Oke, yang terakhir Mbak Angelin Winnie. Ya, halo Romo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, tadi pertanyaannya itu kisah dalam keluarga gitu ya Romo yang mau diangkat. Kalau saya pribadi mungkin tidak jauh berbeda dari Anggi tentang berbagi. Tapi kalau saya dalam keluarga itu saya mau ngangkat kayak gini Romo. Di dalam keluarga saya itu pada saat makan gitu, itu ibu saya kalau misalnya masak, terus makanannya itu kayak banyak terus lebih, pasti makanannya itu disisihkan terus dibagiin ke tetangga gitu. Jadi kayak menurut ibu saya, apa yang kita rasain juga belum tentu dirasain sama orang lain gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita berbagi gitu. Saya juga sering bertanya kayak, Bu, kenapa sih makanan itu kayak harus dipisah? Kenapa nggak semuanya dimakan aja? Kalaupun lebih nanti bisa buat hari berikutnya gitu. Tapi mama saya bilang, syukur-syukur kalau makanannya itu masih bisa dimakan besoknya. Tapi kalau enggak ya pasti toh dibuang gitu. Jadi kan sayang, jadi mending makanannya itu dibagi kepada tetangga karena belum tentu mereka merasakan makanan yang seenak kita makan gitu. Itu sih Romo kalau kisah dari keluarga saya. Oke ya. Ada Mbak Angelini itu, kamu orang mana sih Mbak? Asalnya?
Dari Sumba, Romo. Oh, dari Sumba ya. Nah, ini saya bagi salah satu kebijaksanaan orang Jawa ya, yaitu Tuno, Sata, Badi, Sana. Nah, ini sering dipakai di dalam dunia perdagangan, tapi saya kira juga dalam hidup bersama orang Jawa itu sangat kuat ya. Tuno, Sata, Badi, Sana. Ya. Kita barangkali kalau berbisnis itu labanya dikit banget sih. Cuman balik modal gitu ya. Tapi kita tambah persaudaraannya. Nah, itu yang seringkali kalau kita ke pasar ya, kalau nyang-nyangan ya, nyang-nyangan itu nego harga ya. Pokoknya nanti nego sampai jadi ya. Dan seringkali yang terjadi adalah ya balik modal aja. Mungkin kalau dapat laba juga enggak banyak. Tetapi yang dimenangkan adalah persaudaraan. Karena kalau kita sudah bersaudara, kemungkinan nanti ya belanja ke situ lagi. Karena penjual itu ya ternyata memberikan tempat pada persaudaraan, tidak sekedar soal hubungan bisnis, jual beli, laba, untung ya. Nah, itu ya. Nah, nanti Anggil ini ya bisa lihat ya, siapa tahu ya di budaya kamu itu juga sesuatu yang sebenarnya sangat hidup dan mungkin agak luntur sedikit ya ketika keluarga-keluarga itu menjadi ya model-model perumahan gitu ya. Kita kan kadang-kadang mulai menangkap ya kalau orang sudah di perumahan, apalagi perumahan elit itu boro-boro berbagi makanan ya, membuka pintu keluar rumah aja jarang gitu ya, sehingga kadang-kadang sering menimbulkan persoalan ya. Adik saya tuh tinggal di salah satu kompleks perumahan yang lumayan lah ya, mungkin rumahnya di sekitar itu ya, mungkin 1.000 juta gitu lah ya, 1 miliar gitu. Dan dia merasa ada yang hilang ya di perumahan-perumahan besar itu, terutama kalau ada peristiwa kematian itu kayak nggak ada ya, ketahuan gitu ya bahwa kita itu nggak berelasi dengan orang ya, jadi bingung ya mau minta tolong siapa ya. Kalau mau berbagi juga rasanya orang di samping kiri kanan juga bahkan lebih secara ekonomi ya, apa yang bisa dibagikan, dan kayaknya lalu mencari ya bentuk-bentuk baru ya, pertemanan ya, karena secara ekonomi kayak di tempat saya kalau itu udah ada ya. Jadi sesuatu yang barangkali kalau di lingkungan yang kita lebih sederhana ya, itu mungkin memberi itu jauh lebih simpel ya. Kalau kita punya juga kita terima gitu ya, tapi kayaknya di kawasan-kawasan tertentu ya, mungkin seperti di tempat adik saya tinggal ya, ketika harga rumah itu mungkin sudah 800-900 juta, ya kayaknya ya kayak orang menjadi lumpuh ya, mau ngasih apa gitu ya teman, karena kiri kanannya juga satu nggak pernah keluar rumah, yang kedua kita kadang-kadang nggak tahu di situ ada siapa saja ya, dan beberapa itu adik saya cerita ya, itu yang tinggal di situ cuman anak-anak yang lagi kuliah ya di beberapa perguruan tinggi negeri yang gede itu ya, yang nggak jauh dari kampus kita ya. Jadi orang tuanya nggak ada di situ, cuman anak-anaknya ya, dan mereka menikmati kemewahan itu ya. Tetapi yang hilang adalah persaudaraan satu dengan yang lain ya. Sama-sama nggak pernah keluar rumah, kalau keluar rumah juga nggak ketemu orang ya. Dan itu yang buat adik saya, ponaan-ponaan saya itu yang paling membuat menderita di situ ya. Keluar rumah nggak ada orang ya, nggak ketemu orang. Ya padahal pengennya bersosialisasi ya. Oke, gitu Mbak Anggil ini. Sudah ketemu perikop kitab sucinya? Atau inspirasi kehidupannya? Kalau inspirasi belum, Romo. Oke, kalau kitab sucinya?
kalau kitab suci mau rencana ambil dari itu Romo, dari Injil Markus bab 6 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi masih nyari juga yang lain gitu Romo. Oke, karena ya ada kemungkinan nanti perikop itu akan terlalu sering dikutip. Maka mungkin nanti Angelini coba cari perikop yang serupa tetapi tidak yang bagian itu ya. Yang bagian Injil itu akan sering dikutip ya. Jadi nanti kalau 50 orang ngutip perikop itu saya yang bingung ya mau nyari perikop yang mana lagi ya. Ya, jadi misalnya kan ada juga ya, misalnya ini apa? Abraham menjamu orang asing ya. Ya, itu juga bisa ya. Dan yang lain-lain ya, Mbak Angelini ya, nanti silahkan dicari. Tapi jangan semuanya tentang ini ya, tentang Yesus membuat mukjizat dan membagi-bagi roti dan ikan kepada 4.000 atau 5.000 orang ya. Kemungkinan perikop itu akan dikutip banyak sekali dari kalian. Mosok kita taunya cuma perikop itu ya. Nanti dosen kitab sucinya bisa digugat ya, seolah-olah tidak mengajak kalian membuka bagian kitab suci yang lain. Oke, gitu Mbak Angelini? Ya, oke teman-teman, apakah masih ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri kelas kita? Kelihatannya Romo, jadi hari pengumpulan terakhir itu Jumat depan ya Romo ya? Jumat depan 23.59 waktu Indonesia bagian Barat ya. Berarti mau boleh nggak konsultasi mau? Oh, tentu boleh ya. Nanti konsultasinya kalian kirim di grup WA aja ya guys. Kamu bayangin nggak sih kalau saya ngajar 500 mahasiswa dan semuanya konsultasi di WA ya. Itu kerepotan saya ya. Apalagi banyak dari kalian itu selalu mengandikan ya. Romo Andalas itu tahu saya meskipun saya tidak menyebut nama saya ya. Saya kadang-kadang maaf ini dari kelas mana ya. Karena banyak banget ya yang saya ajar. Maka silakan pertanyaan itu ditaruh di grup WA. Sehingga nanti kalau saya jawab pertanyaan untuk satu orang, yang lain juga bisa belajar dari situ ya. Jadi tidak semua harus tanya hal yang sama. Romo judulnya itu huruf besar semua atau huruf besar sama huruf kecil. Romo bayangkan kalau 500 anak bertanya hal yang sama ya. Kamu bayangkan ya, saya ngetiknya apa nggak capek ya. Oke, gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Maaf Romo, mau konfirmasi saja Romo. Ya. Untuk doa kemarin itu kan ditentukan ada doa keluarga itu ada doa pagi atau malam gitu. Itu Pilih salah satu. Oh iya Romo. Meskipun sebenarnya malam dan pagi tidak selalu ini ya. Tidak harus kalian selamat malam Bapak, doa malam. Pokoknya yang agak template-template itu agak dihilangkan ya teman-teman ya. Sehingga nanti saya bisa memilih ya, kalau kayaknya banyak dari kalian yang doa malam, padahal kita butuh juga doa pagi dalam jumlah yang agak banyak, itu gampang dipindah. Ya. Jadi tidak harus ditulis selamat pagi Bapak atau selamat malam Bapak gitu ya. Tetapi langsung aja ke sapaan pada Bapaknya lalu isi doanya ya. Sehingga nanti gampang kalau tema-tema tertentu misalnya doa pagi harus diisi juga. Lalu tema-tema tertentu dipindah ke malam itu enggak menimbulkan enggak membutuhkan koreksi yang terlalu besar. Oke, ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada ya. Romo? Oh ya, yuk. Saya ingin bertanya untuk yang perikop kitab sucinya itu satu ayat kah yang penting itu sesuai dengan isi dari doa kita atau dari sebuah kisah? Dari sebuah kisah, kalau bisa jangan berlembar-lembar ya. Kalau satu ayat itu kelemahannya adalah
kita kurang membantu keluarga-keluarga itu untuk punya keakraban dengan kitab suci. Kalau kita memberikan perikop yang kurang lebih, mungkin nanti dalam keluarga yang baca anaknya. Jadi nanti kita sebenarnya membuat doa keluarga itu lebih dinamis ya, lebih hidup karena banyak pihak yang diikut sertakan ya. Mungkin nanti anak yang lain ya membaca inspirasi kehidupannya, mungkin yang lebih gede ya, karena kan inspirasi kehidupan agak lebih berat ya, karena kan pendek dan diharapkan mengena ya. Itu kadang-kadang kalau dibaca anak kecil kasihan ya. Mungkin anak kecilnya diminta membaca kitab suci mungkin lebih akrab ya. Tapi misalnya Martin Luther King Jr. ya, apakah ini seperti Cowboy Junior ya? Nanti kan atau nama-namanya mungkin agak lebih ribet ya kalau anak kecil yang membacanya ya. Maka mungkin bagian itu kalau di keluarga itu ada yang lebih gede, mungkin bagian inspirasi kehidupannya yang membaca salah satu anak ya, atau nanti doa pembukaannya bapaknya atau ibunya atau anaknya dilibatkan, mungkin bapaknya yang membaca inspirasi kehidupannya ya. Nah, kita berharap ada sesuatu yang bisa kita berikan untuk keluarga ya. Dan ini ya teman-teman, tahun ini saya kira kampus kita punya momen yang baik ya. Kita akan merayakan Dies Natalis kampus kita ke-60 ya. Nah, mengapa kita tidak mempublikasikan sesuatu dari kelas ini? Siapa tahu ya, ini kita diam-diam ya, tidak minta uang kampus ya, cuman minta romonya untuk membuka dompetnya ya. Jadi kita tidak akan memberatkan kampus dengan proyek ini ya. Yang nulis juga kalian, nggak perlu dibayar toh. Yang penting kalian dimuat, nama kalian ada di situ. Saya kira itu cukuplah untuk kalian ya. Nanti kita mintakan dari kampus ya, mungkin biaya cetaknya bisa di-tackle sebagian dari bukan kampus kita ya, tapi kampus Sanata Dharma ya. Kalau prodi nanti kasihan ya. Oke, gitu teman-teman. Masih ada yang bertanya? Terima kasih Romo. Ya. Kalau tidak ada, jangan lupa syukur kepada Allah. It's Friday, guys. Besok libur loh. Minggu juga libur. Kalau hari Senin kalian ada kuliah dengan saya, juga berarti libur ya. Dengan dosen lain belum tentu ya. Jadi silahkan menikmati hari libur yang lebih panjang ini. Mari kita akhiri dengan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman. Terima kasih Romo. Oke deh.